Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Nur Isal dari Prodi Pendidikan Sejarah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Asia Tenggara, yaitu organisasi ASEAN dan SITO. Yang pertama, Asia Tenggara. Asia Tenggara pertama kali muncul lebih pada abad ke-20. Sebelumnya, Asia Tenggara dikenal dengan nama India Jauh atau India Belakang. Jika dibandingkan dengan anak benua India, nama untuk kawasan ini pertama kali dipakai abad ke-20. Kawasan Asia Tenggara terdiri dari 11 negara. Beberapa di antaranya berada di daratan utama atau mainland, yang juga dikenal sebagai Asia Tenggara Daratan atau Indochina, dan sebagian lagi seluruhnya merupakan kepulauan atau Asia Tenggara Maritim, yang dikenal dengan istilah beragam seperti Kepulauan Selatan, Kepulauan Melayu, Melayu-Nesia, Hindia Timur, Malaysia, Insulin, atau Nusantara atau oleh masyarakat Indonesia. Secara astronomis, letak kawasan di Asia Tenggara berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat barat timur sampai 141 derajat barat timur. Jadi, benua Asia Tenggara itu merupakan salah satu daerah dengan budaya yang paling beragam, paling tua, dan paling kaya di bumi. Namun, para ahli sejarah telah lalai dengan mengatakan bahwa budaya Asia Tenggara hanyalah cabang sekunder dari peradaban Asia Daratan di India dan Cina. Selanjutnya, ini adalah peta Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara ada 11 negara, yaitu yang pertama Indonesia, kedua Thailand, ketiga Malaysia, keempat Singapura, kelima Filipina, keenam Vietnam, ketujuh Brunei Darussalam, 8 Myanmar, 9 Laos, 10 Kamboja, 11 Timor Leste. Yang kedua, ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Berbara merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, mewujudkan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Selanjutnya, sejarah ASEAN. Pada tanggal 5 Agustus 1967 sampai dengan 8 Agustus 1967, 5 negara dari Asia Tenggara yaitu Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia mengadakan pertemuan di kota Bangkok. Konferensi tersebut menghasilkan suatu persetujuan yang disebut Persetujuan Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Karena terbentuknya ASEAN adalah kelima negara tersebut mengalami nasib yang sama, yaitu pernah dijajah negara lain, kecuali negara Thailand. Persetujuan Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 tersebut bertujuan untuk membentuk organisasi kerjasama antar negara Asia Tenggara yang tidak bersifat politis dan militer. Selanjutnya, ini adalah para tokoh pendiri ASEAN. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN yaitu yang pertama, Narcisco Ramos dari Filipina, kedua, Adam Malik dari Indonesia, ketiga, Tanat Kohman dari Thailand, keempat, Tun Abdul Razak dari Malaysia, kelima, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura. Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN bertambah. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar 5 negara pemrakarsa. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 atau tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984. Kedua, Vietnam. Vietnam setelah 11 tahun kemudian negara Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN. Ketujuh, pada tanggal 28 Juli 1995. Tiga, Laos dan Myanmar. Laos dan Myanmar, 2 tahun kemudian negara Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Keempat, Kamboja. 1 tahun kemudian negara bergabung yaitu Kamboja menjadi negara anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Jadi, sebelumnya masuk menjadi anggota ASEAN, negara Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos. Rencananya tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja.
Akhirnya, negara Kamboja resmi menjadi negara anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998 dan juga negara Timor Leste, bekas provinsi ke-27 NKRI pada nama dulunya Timor Timur. Sebetulnya, sejak pada tahun 2011, negara Timor Leste sudah mengajukan permohonan secara resmi, tapi agar bisa disetujui 10 negara anggota harus semuanya menerima. Tapi ada negara anggota ASEAN menolak Timor Leste masuk ASEAN, yaitu salah satu negara Singapura. Negara Singapura yang paling bersuara menolak Timor Leste karena meragukan kemampuan finansialnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota, karena ada cost sharing dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, isi deklarasi Bangkok. Isi deklarasi Bangkok ada 5. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Keempat, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, SITO, Southeast Asia Treaty Organization atau SITO, atau Fakta Pertahanan Asia Tenggara adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formasi SITO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Thailand. SITO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Selanjutnya, ini adalah negara anggota SITO. Negara anggota SITO ada 9, yaitu yang pertama Filipina, kedua Thailand, ketiga Selandia Baru, keempat Amerika Serikat, kelima Inggris, keenam Pakistan, 7 Prancis, 8 Australia, 9 Bangladesh. Selanjutnya, kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara yaitu 1. Terjaminnya jalur perdagangan ASEAN. Kedua, keamanan wilayah penghasil sumber daya alam atau mineral bagi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Ketiga, mencegah dominasi dari Uni Soviet. Itulah sejarah dari Asia Tenggara termasuk ASEAN dan SITO. Baik, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.